Halo Ultimates, Meja Redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. bersama saya Tiara Dara Clarissa. Saya Wisnu Adityo. Inilah Meja Redaksi. Ultimates, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akhirnya mencabut status kedaruratan global pandemi COVID-19 pada Jumat 5 Mei 2023. Komite Kedaruratan memutuskan untuk menurunkan level kewaspadaan dengan mempertimbangkan data setahun terakhir. Mari kita simak liputan berikut. Virus corona diketahui sudah menjadi pandemi global selama 3 tahun lebih. Pada 11 Maret 2020 lalu, WHO menyadari bahwa jumlah kasus positif maupun kematian terus mengalami peningkatan. Status kedaruratan global yang berlaku pada saat itu diperkuat dengan pernyataan Dirjen WHO, Tedros Ghebreyesus, yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut Tedros, penetapan ini dilakukan mengingat tingkat penyebaran dan keparahannya yang semakin mengkhawatirkan. Virus yang diketahui muncul pada Maret 2020 tersebut sudah mulai menyebar ke setiap benua kecuali Antartika. Virus ini telah merenggut ratusan nyawa pada saat itu. Deklarasi pandemi mengakibatkan diberlakukannya sistem penguncian atau lockdown yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta diberlakukannya pembatasan pergerakan serta perdagangan, pendidikan, dan hiburan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luas. Tak hanya sektor kesehatan, ekonomi pun mulai mengalami penurunan yang signifikan akibat dari pembatasan mobilitas yang berlaku di mana-mana. Namun, dalam setahun terakhir, WHO mencatat adanya penurunan COVID-19. Imunitas atau kekebalan tubuh populasi mulai mengalami peningkatan. Berkat adanya vaksinasi dan infeksi alamiah, akibatnya angka kematian dapat menurun dan tekanan terhadap sistem kesehatan juga ikut mereda. Meski mengalami penurunan, COVID-19 tetap menjadi ancaman kesehatan global. Berdasarkan analisis data yang dilakukan selama setahun terakhir, WHO memutuskan untuk mengakhiri kedaruratan global. WHO menyatakan berakhirnya kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan keberhasilan negara-negara di seluruh dunia. Tetapi, WHO tetap menegaskan bahwa COVID-19 tetap menjadi ancaman yang harus terus diwaspadai. Menurut salah satu epidemiolog Universitas Andalas Padang, yaitu Defriman Jafri, ancaman pandemi ini tetap ada karena juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim dan lainnya. Menurut Defri, ancaman ini bisa dihadapi ketika pembelajaran selama 3 tahun belakangan ini benar-benar dipahami oleh masyarakat. Defri juga melihat evaluasi secara global maupun status daruratnya sudah bisa diputuskan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir. Tapi pembelajaran pada masa pandemi selama 3 tahun terakhir merupakan hal yang paling penting untuk menghadapi ancaman ke depan. Masyarakat tetap harus cerdas dalam melihat informasi dan melakukan adaptasi. Sehingga apabila ke depannya muncul ancaman baru, masyarakat tidak mudah panik dan bisa mengatasinya dengan baik. Menurut Ghebreyesus, COVID telah mengubah dunia, mengubah cara dan kebiasaan masyarakat. Meskipun pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir, WHO menekankan pentingnya terus menjaga protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penyebaran virus baru atau varian baru dari COVID-19. WHO juga menyarankan untuk terus memperkuat sistem kesehatan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi darurat kesehatan di masa depan. Hafiza Balkis, Torik Ilham Ferrano, melaporkan untuk UMN TV. Wah Dara, akhirnya pandemi COVID-19 telah berakhir ya. Tapi Ultimates, meskipun begitu, jangan lupa ya untuk terus menjaga protokol kesehatan. Betul sekali Adit. Nah Ultimates, berita selanjutnya datang dari kota Jakarta. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Libur lebaran pun telah usai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan peraturan ganjil genap.
Masyarakat dihimbau untuk menaati dan memperhatikan peraturan yang berlaku. Berikut liputannya. Mulai Senin 8 Mei 2023, peraturan ganjil genap kembali diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah berharap agar pengguna kendaraan dapat berkendara dengan tertib. Dilansir dari kompas.com, ganjil genap diberlakukan mulai pukul 6 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada pukul 4 sore hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Tepatnya, ganjil genap akan diberlakukan di 25 ruas jalan di DKI Jakarta. 25 ruas jalan tersebut termasuk di dalamnya Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Jenderal Sudirman. Kompas.com juga menuliskan denda maksimal Rp500.000 akan dikenakan kepada pengendara yang terbukti melanggar. Hal tersebut sudah tertulis dengan jelas dalam pasal 287 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Diberlakukannya kembali peraturan ganjil genap usai masa libur Lebaran tentu memberikan dampak pada lalu lintas dan pengendara. Lantas, bagaimana tanggapan pengguna kendaraan? Menurut saya sih baik ya, karena untuk mengurangi kemacetan. Maksudnya enak gitu lah, nggak terlalu macet gitu ya kan. Menurut aku baik ya, karena secara nggak langsung kan buat jalannya jadi nggak padat kan. Jadi yang genap aja, yang ganjil aja gitu. Kalau menurut aku sendiri sih cukup baik ya. Soalnya kan walaupun habis lebaran kan kebanyakan orang-orang pada baru balik kerja lagi. Jadi kemungkinan besar dari pemberlakuan itu dapat meminimalisir kemacetan Jakarta lagi. Pemberlakuan ganjil genap tentu memiliki tujuan yang baik bagi laju lalu lintas di DKI Jakarta. Seluruh masyarakat diharapkan untuk kooperatif dalam tertib berlalu lintas. Nicholas Putra, Eugenia Stefani, melaporkan untuk UMN TV. Ya, ultimate sistem ganjil genap ini tentu saja dapat mengurangi kemacetan di sudut kota Jakarta. Betul sekali, Dara. Maka dari itu, Ultimates jangan lupa untuk patuhi peraturan yang ada demi mengendalikan kepadatan lalu lintas yang mulai terjadi lagi. Beralih ke berita selanjutnya masih berasal dari kota Jakarta. Ultimates, aksi bunuh diri terjadi lagi di Jakarta. Aksi tersebut dilatar belakangi oleh rasa kesepian. Lantas mengapa rasa kesepian dapat membuat seseorang melakukan aksi bunuh diri? Berikut liputannya. Ultimates, kasus bunuh diri banyak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Salah satu faktor pendukungnya adalah kesepian. Dian Ibu, seorang psikolog klinis dari Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki, menjelaskan kesepian adalah perasaan kosong yang dialami seseorang yang umumnya bersifat sementara. Namun, perasaan kosong yang berlarut-larut dapat memicu depresi yang akhirnya membuat seseorang menjadikan bunuh diri sebagai penyelesai masalah. Melihat banyaknya kasus di Jakarta, lantas, apakah lingkungan ibu kota ikut memicu maraknya kasus bunuh diri? Berikut tanggapan psikolog klinis mengenai hal tersebut. Kalau aku ngeliatnya bukan pada ibu kotanya, atau mungkin juga kalau nggak dilihat dari ibu kota tuh lebih, ya mungkin negara maju ya kayak Jepang juga kasus bunuh dirinya kan lagi tinggi banget gitu. Itu terjadi kenapa sih? Karena memang tuntutan orang untuk mencapai memenuhi standar hidup itu menjadi tinggi. Berikut tanggapan mahasiswa UMN mengenai maraknya kasus bunuh diri karena kesepian. Dari perpindahan dari kita jadi anak-anak, terus jadi remaja, terus jadi dewasa itu wajar banget sih ngerasain kesepian karena kan people grow kan. Jadi kayak mungkin teman-teman mulai sibuk sendiri, jadi mereka nggak punya tempat cerita, mereka nggak punya tempat untuk mengeluh kesah gitu, jadi mereka mungkin jadi stres dan mengakibatkan bunuh diri. Walau begitu, perasaan kesepian dapat diatasi melalui beberapa cara psikologis. Benar-benar menunjukkan rasa peduli kepada orang-orang di sekitar kita, kalimat-kalimat
penguatan yang membuat mereka hidupnya tuh bermakna, berharga, sehingga mereka berproses dengan segala macam permasalahan dan tantangan dalam hidupnya. Rasa kesepian tak pernah lepas dari kehidupan kita. Namun, bunuh diri juga tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi kesepian tersebut. Perlu diingat bahwa pertolongan pertama selalu dapat dicari. Evelyn Andriawati, Safira Angel, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana dulu ya. Karena informasi menarik lainnya akan kami sajikan sesaat lagi. Ultimates, jumlah penutur muda bahasa daerah di Indonesia kian berkurang. Hal ini menyebabkan banyak bahasa daerah terancam punah. Lantas apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa daerah? Berikut liputannya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Keragaman bahasa daerah menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Namun, beberapa di antaranya kini terancam punah. Hal ini dikarenakan banyak warga Indonesia yang tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasa daerah. Kira-kira apa saja ya yang harus dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah? Berikut tanggapan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Oke, kalau menurut aku sih bisa dimulai dari sekolah ya. Misalkan sekolahnya tuh di daerah Bandung gitu. Nanti sekolahnya menerapkan pelajaran bahasa Sunda gitu. Terus kalau misalkan sekolah di Lampung, nanti nerapin pelajaran bahasa Lampung. Jadi orang-orang anak-anak murid yang sekolah di situ masih bisa belajar bahasa daerah mereka masing-masing gitu. Jadi bahasanya bisa nggak punah. Untuk melestarikan bahasa daerah kita itu lebih menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari aja sih. Kayak misalnya kita di dalam keluarga itu kan pasti ada ngomong bahasa daerah kita masing-masing. Itu lebih sering diucapin aja. Terus kalau misalnya ngobrol sama teman atau sama orang lain yang mengerti bahasa daerah kita, itu bisa kita obrolin, kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau menurut aku sendiri sih mungkin dalam membangun lingkungan sih. Jadi misalnya kayak banyak kan yang keluarga yang masih menggunakan bahasa daerah mereka untuk perbincangan sehari-hari, dan mungkin ini bisa diterapkan di dunia sosial lain seperti kayak kampus, sekolah gitu. Jadi kayak pembelajaran budaya bahasa daerah itu tuh bisa digunakan di percakapan biasa-biasa sih. Mungkin itu yang menurut aku yang ampuh sih, soalnya dia kayak langsung kita percakapan banget, jadi kita juga langsung melakukan dan mengenal bahasa itu sendiri sih. Mungkin itu aja. Kira Putri Minerva, Wisnu Adityo melaporkan untuk UMN TV. Adit, sebagai bangsa Indonesia, perlu bagi kita untuk menjaga dan melestarikan keragaman di berbagai daerah. Iya, Dara. Tentu saja hal itu dipertahankan untuk keberlangsungan budaya agar tidak terancam punah. Ngomong-ngomong soal budaya, di setiap negara tentu saja memiliki ciri khasnya. Kali ini berita datang dari Kerajaan Inggris. Ultimates, pada Sabtu 6 Mei 2023 telah berlangsungnya penobatan Raja Charles III. Penobatan ini dilaksanakan di Istana St. James, London. Penasaran dengan prosesinya? Mari kita simak liputan berikut. Ultimates, Raja Charles III telah resmi menjadi pemimpin monarki ke-40 Inggris pada Sabtu 6 Mei 2023 di Istana St. James, London. Menggantikan kepemimpinan sang ibu, Ratu Elizabeth II, upacara penobatan ini berlangsung khusyuk selama 2 jam. Pada saat prosesi berlangsung, jalur yang dilalui oleh raja dan permaisurinya dipadati oleh ribuan tentara dan juga puluhan ribu warga. Tradisi ini secara turun-menurun dilaksanakan sejak masa William sang penakluk pada 1066. Dilaksanakan dalam upacara keagamaan Kristen Anglikan dan dipimpin oleh Uskup Agung Canterbury. Prosesnya disusun menjadi lebih sederhana, dihadiri 2.000 tamu undangan termasuk pejabat tinggi, pemimpin dunia, dan selebriti. Terdapat hal-hal baru yang dimodernisasi dari prosesi acara penobatan pemimpin sebelumnya,
tetapi masih melibatkan unsur kemegahan dan tradisi lama yang tidak dilupakan, yaitu prosesi arak-arakan. Kepemimpinan Raja Charles III diharapkan membawa perubahan yang signifikan. Hal ini menjadi awal era kerajaan baru di Inggris yang merujuk pada kekuasaan monarki yang simbolis. Raja Charles III dikenal sebagai seorang yang memiliki pendapat mendalam perihal dunia modern. Dirinya banyak berperan dalam berbagai lembaga yang menyuarakan solusi holistik untuk menghadapi tantangan dunia. Sistem monarki untuk sebagian besar masyarakat Inggris dianggap tidak adil karena membatasi siapapun untuk menjadi pemimpin, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Raja Charles III. Terdapat kelompok aktivis yang aktif mengkampanyekan penentangan terhadap pemerintahan monarki Inggris supaya menjadi republik. Hasil survei yang dilakukan sebanyak 47% beranggapan penghapusan sistem monarki Inggris merupakan ide buruk. Namun, survei menurut National Center for Social Research menunjukkan dukungan monarki Inggris ternilai rendah, yaitu 55% saja. Penobatan Raja Charles III dimeriahkan dengan konser musik pada Minggu 7 Mei 2023 di Istana Windsor. Dibintangi oleh penyanyi terkenal seperti Katy Perry, Lionel Richie, dan Take That. Selain itu, terdapat pertunjukan orkestra dengan 70 personil serta paduan suara yang memukau. Acara tersebut tidak hanya dinikmati oleh negara Inggris saja, melainkan lebih dari 100 negara. Konser ini tidak sekedar menghibur, tetapi juga memiliki tujuan mengirimkan pesan budaya di dalamnya. Penobatan kali ini merupakan yang pertama setelah 7 dekade terakhir sejak penobatan Ratu Elizabeth II pada 1953. Hal ini juga menjadi kesempatan baik bagi Raja Charles III untuk menunjukkan bahwa dirinya dapat memimpin yang mendorong perdamaian. Let ours be a commonwealth that not only stands together, but strives together. Yasmin Azahra, Cindy Celia melaporkan untuk Women TV. Ya Ultimates, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Wisnu Adityo. Saya Tiara Dara Clarissa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di season 2.